carinya pulang soalnya sungai tiba-tiba meluap guys. Apa malam ini tidur atas pohon aja ya? Jadi guys, hari ini tuh aku mau metik kangkung yang ada di dekat sungai, tapi karena gerimis aku neduh dulu bentar. Soalnya aku takut pilek lagi guys. Kalau biasanya mah aku terobos aja mau gerimis, mau hujan. Dari atas ini aku lihat air sungainya tuh udah mulai naik guys. Kemungkinan besar di hulu hujan deras dan aku selalu lupa sama buah ini. Ada yang tahu nggak ini buah apa? Aku lupa lagi apa nama buahnya di tempatku. Bentuknya mirip buah ara tapi ini ukurannya lebih kecil. Kalau rasanya nggak tahu ya mirip buah ara atau enggak, soalnya ini pertama kali aku mau cobain guys. Rasanya manis terus ada pahitnya juga dan ada aroma kayak jambu gitu guys. Kalau dibikin rujak kayaknya enak deh. Lihat guys, sungainya udah makin naik. Aku mau cepet-cepet metik kangkung nih, takutnya nanti malah makin naik aja. Kalau sungainya udah mulai naik kayak gini aku nggak berani nyebrang sungai sendirian guys. Jadi nanti aku pulangnya barengan sama pamanku. Untung aja pamanku masih di kebun. Kalau misalnya pamanku udah pulang dari kebun, kayaknya aku bakal tidur atas pohon beneran deh guys. Oh ya, beberapa bulan yang lalu tuh kita bikin rakit guys supaya nyebrangnya lebih mudah kan. Tapi belum juga lama pakai rakitnya udah ke bawah arus sungai meluap aja. Sampai sekarang rakitnya tidak ditemukan guys. Oke, aku metik kangkungnya segini aja guys. Soalnya dari tadi pamanku manggil-manggil terus, katanya sungai udah makin naik. Takut juga aku guys gak bisa pulang atau nanti malah berpulang. Tapi alhamdulillah kita nyebrangnya dengan selamat. Kalau udah berburu keong terus lanjut metik sayuran gini, waktu tuh berasa jalan cepet banget guys. Sibuk ngumpulin ini itu, tahu-tahu udah gelap aja. Siap-siap dulu apa aja yang bakal dibawa. Yang pastinya itu keranjang sama ember ya guys buat tempat keongnya nanti. Gara-gara gini enaknya minum yang seger-seger ya guys. Kemarin aku lihat di FYP Wulan Guritno minum Cimory yogurt drink zero sugar. Rasanya ternyata beneran enak, seger banget, gak asem tanpa tambahan gula. Beneran seger tanpa sugar. Oh iya guys, aku mau ikutan nyebur cari keong juga. Soalnya luka di kaki aku tuh belum terlalu kering. Selain karena itu, aku tuh juga takut kalau mau nyebur di sini karena katanya ada lintah guys. Jadinya aku yang pegangin wadah keongnya aja ya. Selesai cari-cari keong, kita lanjut metik sayuran. Kayaknya belum banyak nih yang bisa dipanen guys. Tapi nanti tuh kalau udah keliling-keliling pasti bakal penuh juga kok keranjang yang kita bawa. Karena belum ada buah labu, jadi aku mau petik pucuk labunya aja deh. Pucuknya juga enak loh guys. Kalian udah pernah belum makan pucuk labu? Gak kerasa ya guys, sudah gelap aja. Tapi ini kita mau metik terong dulu. Dan tadi tuh bapakku ada dapet durian loh guys. Tapi duriannya belum matang, durian yang diruntuhin monyet. Lumayan lah ya. Kasurku udah rusak guys, jadi aku mau bikin yang lebih tahan lama pakai lidi nipah. Semoga nanti malam gak hujan ya, soalnya aku mau ke pasar malam. Tadi makku beli miso, jadi aku mau makan miso dulu sebelum berangkat ambil lidi nipahnya. Tapi kayaknya ini cuaca nggak memungkinkan ya guys, soalnya udah mendung banget. Tuh kan hujan, besok aja deh. Soalnya aku lagi menghindari banget yang namanya kehujanan guys. Ini aja aku masih pilek, belum sembuh-sembuh. Nah aku udah nyampe ya guys di tempat nipahnya, dan aku pilih-pilih dulu lidi nipah yang sekiranya bagus buat dibikin sapu. Aku mau cek buah nipah ini dulu guys, sudah ada isinya belum ya? Lumayan juga nih. Ternyata belum ada isinya. Nanti deh sebelum pulang aku mau cari buah nipah dulu. Sekarang fokus dulu ke tujuan utama kita, yaitu mau ambil lidi nipah. Oh iya, tumbuhan nipah ini serbaguna banget loh. Buahnya bisa dimakan, rasanya manis, kenyal, terus lidinya bisa dijadiin sapu yang kuat dan awet. Nah daunnya juga sering dipakai buat banyak hal, mulai dari bahan atap rumah tradisional sampai dijadiin selongsong rasa tradisional loh. Dan katanya umput nipah juga bisa dimakan guys, tapi aku belum pernah coba sih. Mungkin kapan-kapan ya kita coba masak umput nipah. Pokoknya satu tanaman bisa dipakai untuk macam-macam kebutuhan sehari-hari guys. Terus di video aku bikin es kulkul buah nipah kemarin, banyak yang ngira kalau buah nipah sama kolang-kaling itu buah yang sama, padahal berbeda. Bentuknya emang mirip ya, kenyal-kenyal gitu. Kalau kolang-kaling itu dari buah aren guys, dan sebelum dimakan harus diolah dulu.
dulu. Sedangkan kalau nipa ya dari pohon nipa, pohonnya aja beda loh. Terus nipa tuh bisa dimakan langsung tanpa diolah dulu. Jadi walaupun sama-sama enak dimakan, sumbernya, rasanya, sama cara ngolahnya jelas beda ya. Nggak kerasa udah selesai aja bikin sapunya. Sapu lidi nipa ini lebih awet dari sapu lidi kelapa guys. Soalnya lidi nipa tuh seratnya lebih padat dan kuat. Jadi nggak gampang patah meski dipakai tiap hari. Cocok banget buat nyapu halaman atau dijadiin sapu kasur. Oke guys, sekarang aku mau ke pasar malam dulu. Mau cari jajanan enak guys. Kalau udah ke pasar malam tuh bawaannya pengen jajan terus. Yang bikin kurang afdol kalau nggak ada pas bulan puasa. Ya bener, kolang kaling guys. Nah hari ini yuk temenin aku panen dan mengolah kolang kaling. Hari ini aku mau panen kolang kaling guys. Soalnya kalau nggak buru dipanen nanti malah ketuaan. Sebelum itu aku mau siap-siap dulu pakai day cream dari G2G. Bikin muka aku langsung kelihatan lebih cerah, terus satset dan tahan lama lagi. Pohon kolang kalingnya ini tinggi ya guys. Jadi aku pakai egrek buat ambil kolang kalingnya. Tuh buahnya guys. Tapi ini tuh belum bisa dipanen semua. Soalnya tadi aku cek masih ada yang muda banget. Kita kolang-kaling kalau kena kulit bikin gatel-gatel guys. Makanya ini aku ekstra hati-hati pas pegangnya. Sekarang kolang-kalingnya kita masukin ke karung. Berat juga ya guys, dan ini tanganku rasanya udah gatel-gatel. Soalnya tadi nggak sengaja kena getahnya. Jadinya aku mampir dulu ke sungai buat cuci tangan. Malah kebablasan nyebur guys. Seger banget. Day cream yang aku pakai tadi masih tahan lah guys. Ada ipun guys. Sayangnya aku nggak bawa alat tangkap ipun. Kapan-kapan aja ya kita cari ipun. Kalingnya ini mau aku bikin es. Soalnya udah kangen banget sama es kolang kaling. Pertama kolang kalingnya direbus dulu sampai matang kurang lebih 2 jam guys. Terus kita keluarin kolang kalingnya, bisa dicangkel-cangkel kayak gini. Dan jangan lupa matanya dibuang. Nah ini kolang kalingnya yang udah dikupas guys. Dapatnya segini. Direbus lagi sekitar 10 menit. Habis itu dimasak lagi pakai tambahan gula, sirup, dan air. Masak sampai menyusut jadinya kayak gini. Tinggal tambahin selasi, es batu, dan susu. Aduk-aduk udah jadi deh. Rasanya beneran enak banget, kenyal, manis, dan segar. Terbayarkan sudah semua proses dari panen sampai ngolahnya guys. Guys ya temenin aku bikin kerupuk telur asin. Bakal berhasil nggak ya? Aku kan suka sama telur asin guys, dan aku tuh penasaran sama rasa kerupuknya. Soalnya aku belum pernah makan kerupuk telur asin guys. Ini pertama kali aku bikin kerupuk telur asin. Semoga aja berhasil. Dan untuk bikin kerupuk telur asin aku pakai telur asin beneran, nggak cuman pakai tepung aja. Oh iya, untuk tepungnya aku bikin 2 wadah ya guys. Yang satunya untuk adonan warna kuning, sama yang satunya untuk adonan warna putih. Untuk tepung adonan warna kuning lebih sedikit guys. Terus aku tambahkan air mendidih, aduk-aduk, diulenin sampai kalis. Untuk adonan yang warna kuning aku tambahkan pewarna ya guys. Terus diulenin sampai kalis juga. Adonan warna putih aku pipihkan, dan untuk adonan warna kuning aku bikin bulat memanjang kayak gini guys. Terus digulung deh. Habis itu aku rebus sampai mateng. Aku baru inget belum skincarean guys. Skincarean dulu ya, soalnya aku lagi fokus banget buat mudarin bekas jerawat aku nih. Pakai G2G Break Moisturizer guys. Nah adonannya udah mateng. Habis itu aku bekuin semalaman, dan ini besokannya udah beku guys. Selanjutnya aku iris-iris. Sebenarnya aku tuh mau iris tipis-tipis gitu, tapi nggak bisa. Dan jadilah seperti ini guys. Terus dijemur deh sampai kering. Nah ini hari ketiga guys. Kita cek ya kerupuknya udah kering atau belum. Udah lumayan lah ya guys, mengingat di tempat aku tuh hujan terus. Kalaupun teriknya tuh cuma bentar aja guys, habis itu hujan. Oke, ini udah hari kelima. Yuk kita cek udah kering belum ya. Tapi bentar, aku mau pakai G2G Break Moisturizer dulu guys. Ini tuh aku suka, cepet banget nyerapnya. Nah ini kerupuknya kayaknya udah kering ya. Aku mau coba goreng guys. Kok kayak kurang ngembang gitu ya guys. Apa ini belum terlalu kering ya, atau aku irisnya ketebelan, atau emang segitu ukurannya kak guys.
Ke sungai meluap guys, dapat banyak ikan dari hasil tangkap langsung. Pakai tangan aja udah cukup, nggak perlu pakai jaring ataupun pancing. Udah sekitar 3 harian ini cuacanya tuh bagus setelah beberapa bulan hujan terus guys. Hari ini aku mau tangkap ikan di tempat yang biasanya ikan tuh kejebak setelah sungai meluap. Tadi adekku udah duluan berangkat nyari ikannya dan ternyata pas aku nyampe udah lumayan banget dapet ikannya guys. Jadi nggak sabar dia pengen ikutan nangkep ikan juga. Oh iya guys, untuk airnya ini dangkal ya. Dapat. Siapa sangka di sini kita juga dapet ikan gabus yang ukurannya tuh cukup gede. Tadi nangkepnya susah banget tahu. Udah kita kepung tapi tetap lolos juga. Terus tadi tuh ikannya udah kepegang sama aku guys. Tapi karena ikannya kaget dan akunya juga ikutan kaget, jadi nggak ketangkep deh. Dapat. Di sini aku lihat ada tutut, jadi aku ambil tutut juga. Soalnya adikku suka banget sama tutut. Nah kita udah selesai tangkap ikannya. Sekarang aku langsung aja ke sungai buat bersih-bersih. Tadi ada ikan yang di toples juga belum aku satuin dan aku mau satuin dulu. Kita lihat seberapa banyak dapet ikannya guys. Wow, alhamdulillah. Aku mau berenang-berenang dulu tapi aku baru ingat tadi makku minta dibawain kangkung guys. Di balik rerumputan yang ada di dekat sungai tadi ada kangkungnya loh. Aku mati kangkungnya lumayan banyak soalnya kita sekeluarga tuh pada suka sama kangkung guys. Apalagi kangkung jenis ini enak banget. Guys, kalau kalian ngerasa videonya tuh kurang panjang, kalian bisa langsung aja nonton di channel YouTube aku ya. Videonya lengkap sampai ke video masaknya juga. Jadi kemarin tuh aku pengen banget makan jamur goreng kering guys. Mumpung hari ini cuacanya bagus, langsung deh aku cari jamur. Sekalian panen pisang di belakang rumah juga. Ini aku nyari jamur sawitnya pas siang-siang, soalnya kalau udah sore tuh biasanya banyak juga yang nyari jamur guys. Walaupun ini aku datangnya lebih awal, tetap keduluan dong guys sama orang. Mana tadi tuh aku lihat mereka udah banyak lagi dapetnya. Tangkos sebelah sini kayaknya juga udah ada yang nyari deh guys. Soalnya aku perhatiin udah banyak tangkos yang dibolak-balik gitu. Terus ada bekas jamur yang baru dipetik juga. Baru sedikit banget dapetnya guys. Ya udah kita cari lagi. Setelah keliling-keliling tangkos ya aku dapetnya cuman segini guys. Alhamdulillah rata-rata jamurnya tuh bulat-bulat. Langsung aja aku bersihin jamurnya dan nanti mau langsung aku masak goreng kering guys. Jamur sawit gak bisa disimpan lama-lama ya, soalnya cepet banget busuk. Jadi kalau udah dipetik sebaiknya langsung dimasak. Sebelum lanjut masak jamurnya, aku mau panen pisang di belakang rumah dulu. Aku sama Mak mau bikin keripik pisang coklat guys. Oh iya, aku mau sedikit cerita. Jadi pohon pisang ini kemarin tuh aku beli online guys, karena katanya ini tuh pisang 1000. Itu loh guys yang buahnya banyak panjang gitu. Tapi pas bapakku tanam dan sekarang udah berbuah, hasilnya tidak sesuai kayak yang ada di foto guys. Tapi untungnya rasa pisangnya tuh enak guys. Sampai tetanggaku tuh minta anak pisangnya buat ditanam juga. Sampai sekarang kita nggak tahu nama pisangnya pisang apa. Kalau dibilang pisang 1000 tapi buahnya nggak kayak pisang 1000. Kirain bakal jadi yang pertama, ternyata enggak juga guys. Padahal aku berangkatnya pagi-pagi loh. Udah gitu ini aku metiknya tidak bisa bersantai-santai ya guys, harus cepet-cepet. Soalnya di belakang aku tuh udah ada juga yang nyari jamur. Kayaknya mereka nyari jamurnya tuh udah dari tadi subuh guys. Soalnya aku lihat-lihat udah banyak banget dapetnya. Jamur yang dari tadi aku petikin itu cuman satu tumpukan tangkos saja guys. Lumayan banget kan jamur di tumpukan tangkos yang ini. Dan ini enaknya nyari jamur sawit pagi-pagi gini guys. Rata-rata jamur yang kita dapet tuh yang masih bulat-bulat. Nah sekarang aku mau pindah tangkos dulu guys. Ternyata udah ada juga yang nyari di tangkos yang ini. Alhamdulillah guys, tangkosnya kan aku bolak-balik, ternyata masih ada jamur dan masih lumayan banyak jamurnya. Masih ada rezeki aku di sini guys, walaupun nyari sisaan. Ini tangkosnya lembab banget ya guys, soalnya di tempatku sekarang tuh masih musim hujan. Kalau di tempat kalian gimana? Musim hujan juga nggak?
pindah tangkos lagi. Untuk tangkos yang ini tuh belum terlalu lama guys, baru mulai ditumbuhin jamur sawit. Jadi jamur sawitnya tuh belum terlalu banyak guys. Ini setelah aku bolak-balik dapet juga jamurnya segerombol, tapi ukurannya tuh belum terlalu gede. Dan untuk jamur sawit yang masih kecil-kecil banget itu aku tinggal ya guys, biarin jamurnya gede dulu. Yeay, alhamdulillah dapet deh satu kantong jamur sawit.